Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Asmika dengan NPM 2630225 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas dan Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bagian bab keempat yang membahas mengenai kelembagaan. Untuk bab keempat ini terdiri dari 16 pasal, yang dimulai dari pasal ke-20 hingga ke-35. Nah, untuk bab keempat ini juga dibagi lagi menjadi 6 bagian, dan untuk bagian ke-1 itu menjelaskan mengenai penjelasan yang umum yang terdiri dari 4 pasal. Nah, untuk bagian satu ini itu terdiri dari pasal ke-20, ke-21, ke-22, dan ke-23. Nah, untuk pasal yang pertama itu adalah pasal ke-20. Nah, untuk pasal ke-20 ini terdiri dari 2 ayat. Untuk ayat pertama itu membahas mengenai sifat-sifat dari gerakan pramuka. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai macam-macam satuan organisasi gerakan pramuka. Lalu yang kedua yaitu pasal ke-21 membahas mengenai macam-macam basis dari gugus depan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pasal ke-22 yang terdiri dari 2 ayat. Untuk ayat pertama membahas mengenai macam-macam gugus depan yang berbasis pada satuan pendidikan. Lalu untuk ayat kedua membahas mengenai macam-macam gugus depan yang berbasis pada komunitas. Lalu yang terakhir untuk di bagian satu ini yaitu pasal ke-23 yang membahas mengenai macam-macam dari kuartir. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian kedua yang membahas mengenai pembentukan dan kepengurusan organisasi. Nah, untuk bagian kedua ini terdiri dari 4 pasal yang dimulai dari pasal ke-24 sampai ke pasal 27. Nah, untuk pasal ke-24 itu membahas mengenai kegiatan yang dilakukan untuk membentuk gugus depan. Lalu untuk pasal ke-25 itu terdiri dari 2 ayat. Untuk ayat pertama menyebutkan bahwa gugus depan dapat membentuk kuartir ranting. Lalu untuk ayat kedua menyebutkan bahwa kuartir ranting dapat membentuk kuartir cabang. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pasal ke-26 juga terdiri dari 2 ayat. Untuk ayat pertama menyebutkan bahwa kuartir cabang dapat membentuk kuartir daerah. Lalu untuk ayat kedua menyebutkan bahwa kuartir daerah dapat membentuk kuartir nasional. Lalu yang terakhir yaitu pasal ke-27 yang juga terdiri dari 2 ayat. Untuk ayat pertama membahas mengenai pihak yang dapat membentuk kepengurusan kuartir, lalu kegiatan yang dilakukan untuk membentuk kepengurusan itu serta secara apakah kegiatan itu dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu ayat kedua menyebutkan bahwa kepengurusan kuartir itu tidak terikat dengan jabatan publik. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian ketiga yang membahas mengenai kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Nah, untuk bagian ketiga ini terdiri dari 4 pasal yang dimulai dari pasal ke-28 hingga ke pasal 31. Nah, untuk yang pertama yaitu pasal ke-28 itu terdiri dari 6 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai pengertian dari kuartir ranting. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai tugas-tugas dari kuartir ranting. Lalu untuk ayat ketiga itu membahas mengenai syarat jumlah gugus depan yang dapat membentuk kuartir ranting dan melalui kegiatan apakah kuartir ranting itu dibentuk. Lalu untuk ayat keempat itu membahas mengenai melalui kegiatan apakah kepengurusan kuartir ranting itu dibentuk. Lalu untuk ayat kelima itu membahas mengenai sifat kepemimpinan dari kuartir ranting.
Lalu yang terakhir yaitu ayat ke-6 membahas mengenai fungsi dari forum musyawarah ranting. Lalu selanjutnya yaitu pasal ke-29 juga terdiri dari 6 ayat. Untuk ayat pertama itu membahas mengenai pengertian dari kuartir cabang. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai tugas-tugas dari kuartir cabang. Lalu untuk ayat ketiga itu membahas mengenai melalui kegiatan apakah kuartir cabang itu dipilih. Lalu untuk ayat keempat itu membahas mengenai melalui kegiatan apakah kepengurusan dari kuartir cabang itu dibentuk. Lalu untuk ayat kelima itu membahas mengenai sifat dari kepemimpinan kuartir cabang. Lalu untuk ayat terakhir itu yaitu ayat ke-6 yang membahas mengenai fungsi dari forum musyawarah cabang. Lalu yang selanjutnya yaitu pasal ke-30 yang juga terdiri dari 6 ayat. Untuk ayat pertama itu membahas mengenai pengertian dari kuartir daerah. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai tugas-tugas dari kuartir daerah. Lalu untuk ayat ketiga membahas mengenai melalui kegiatan apakah kuartir daerah itu dibentuk. Lalu yang selanjutnya yaitu ayat keempat yang membahas mengenai melalui kegiatan apakah kepengurusan dari kuartir daerah itu dibentuk. Lalu ayat kelima itu membahas mengenai sifat dari kepemimpinan dari kuartir daerah. Lalu yang terakhir yaitu ayat ke-6 yang membahas mengenai fungsi dari forum musyawarah daerah. Lalu pasal yang terakhir yaitu pasal ke-31 yang juga terdiri dari 6 ayat. Untuk ayat pertama itu membahas mengenai pengertian dari kuartir nasional. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai tugas-tugas dari kuartir nasional. Lalu untuk ayat ketiga itu membahas mengenai melalui kegiatan apakah kuartir nasional itu dibentuk. Lalu untuk ayat keempat itu membahas mengenai melalui kegiatan apakah musyawarah lalu untuk ayat keempat itu membahas mengenai melalui kegiatan apakah kepengurusan dari kuartir nasional itu dibentuk. Lalu untuk ayat kelima itu membahas mengenai sifat dari kepemimpinan dari kuartir nasional. Dan yang terakhir yaitu ayat ke-6 yang membahas mengenai fungsi dari forum musyawarah nasional. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian keempat yang membahas mengenai organisasi pendukung. Nah, untuk bagian keempat ini hanya terdiri dari satu pasal saja, yaitu pasal ke-32. Nah, untuk pasal ke-32 ini terdiri dari 2 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai macam-macam organisasi pendukung dari satuan organisasi gerakan pramuka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka ditetapkan dalam anggaran apa saja. Terus yang selanjutnya itu bagian kelima yang membahas mengenai majelis perlindungan. Nah, untuk bagian kelima ini terdiri dari 3 pasal. Untuk bagian kelima ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal ke-33 dan pasal ke-34. Nah, untuk pasal yang ke-33 itu terdiri dari 4 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai apa saja yang dapat dibentuk oleh majelis pembimbing. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai tugas-tugas dari majelis pembimbing. Lalu untuk ayat ketiga itu membahas mengenai
unsur-unsur dari majelis pembimbing. Lalu untuk ayat yang terakhir yaitu ayat keempat membahas mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat untuk bisa menjadi seorang majelis pembimbing. Nah, selanjutnya yaitu pasal ke-34 yang terdiri dari 2 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja dari gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing itu ditetapkan dalam anggaran apa saja. Lalu untuk ayat kedua itu membahas mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam pramuka itu ditetapkan melalui kegiatan apa. Lalu yang terakhir yaitu bagian ke-6 yang membahas mengenai atribut. Nah, untuk bagian ke-6 ini hanya terdiri dari satu pasal saja, yaitu pasal ke-35. Nah, untuk pasal ke-35 ini terdiri dari 2 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai macam-macam atribut dari gerakan pramuka. Lalu untuk ayat kedua itu menyebutkan bahwa atribut gerakan pramuka didaftarkan hak ciptanya. Baiklah, itu tadi penyampaian mengenai penjelasan nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dari pasal 20 hingga pasal 35 dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.